Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Dan marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 75. 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6, halaman 75, baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ragima anfu man, sangat rugilah seseorang, adroka, yang masih menemui, abawaihi, kedua orang tuanya, indal kibari, ketika dia dalam kondisi tua, ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Jadi rugi orang yang punya orang tua sudah tua, baik itu salah satu atau kedua-duanya. Falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga, maka orang itu sangat rugi. Jadi orang yang punya orang tua lalu sudah tua, lalu tidak berbakti kepada orang tua yang menyebabkan dia tidak masuk surga, maka sangat rugilah orang yang seperti itu, hadirin sekalian. Jadi kita ini meskipun kita sudah punya anak, kita tetap anak dari orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tua, maka urusan kita adalah di samping taat pada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Urusan kita adalah nyenengin orang tua. Apa yang orang tua senang kita kasih, apa yang orang tua senang kita berikan. Lalu kita berbakti kepada kedua orang tua. Itulah yang menyebabkan masuk surganya orang tersebut, hadirin sekalian. Yaitu falam ya birrohuma, dia tidak berbakti kepada keduanya, birron, dengan suatu perbuatan baik, yakunu, yang menjadikan, sababan, sebab, fidukhulil jannati, masuk surganya Allah. Jadi dia tidak berbakti yang menyebabkan tidak masuk surganya Allah, orang itu sangat rugi, hadirin sekalian. Wa khassa, hadis ini mengkhususkan
bihi kedua orang tua, albirra berbakti indal kibari ketika tua, lishtidadi hajatil insani karena sangat butuhnya manusia, inda kibarihi ketika sudah tua, ilaman kepada orang, yabirrohu yang berbuat baik, wayakumu dan menolong, wayata'ahaduhu dan mengurusi, aksaru itu lebih besar, min hajatihi daripada kebutuhan seseorang, ila dzalika kepada pertolongan, qoblal kibari sebelum tua. Jadi hadis ini mengkhususkan tua karena orang yang sudah tua itu lebih banyak butuh pertolongan kepada orang lain, butuh diurusi, butuh diopeni, butuh didengar omongannya. Maka orang yang di sisinya ada anak lalu selalu berbakti, maka orang itu akan cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Warwa dan warwiya dan diriwayatkan anillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari Allah berarti hadis qudsi, annahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala qala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man asbaha barang siapa yang pagi-pagi murdian liwalidayhi membuat ridho kedua orang tuanya, muskhitan membuat murka kepadaku kepada Allah, karena yang berfirman Allah, fa ana anhu radin maka aku ridho kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang berbakti kepada orang tua, membuat ridho orang tua dan membuat Allah marah, maka Allah tetap ridho kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, maknanya adalah misalkan pada pagi hari kita biasa sholat duha, lalu kita nggak bisa sholat duha karena ngurusin orang tua, maka Allah ridho pada orang tersebut. Biasanya kita berzikir, biasanya kita melakukan ibadah sunnah, kita tidak bisa melakukan itu karena ngurusin orang tua, maka Allah ridho kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, sebaliknya, waman asbaha dan barang siapa yang pagi-pagi murdian li membuat aku ridho, membuat Allah ridho, muskhitan membuat murka liwalidayhi kedua orang tuanya, fa ana alaihi sakhitun maka aku murka kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, jadi orang itu sholat duha, zikir, kemudian ibadah-ibadah lainnya, lalu orang tuanya terlantar, lalu disuruh orang tua tidak mau karena dia beribadah kepada Allah, maka ketahuilah ternyata Allah murka kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, jadi kalau ibadah sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan disuruh orang tua, lebih penting melaksanakan disuruh orang tua. Hadirin sekalian, atau merawat orang tua lebih penting daripada melakukan ibadah sunnah. Hadirin sekalian, maka usahakan kita termasuk orang yang ngurusin orang tua. Hadirin sekalian, kita lagi kerja nih sekarang nih, lalu orang tua di kampung, kita bawain duit, kita transfer. Lalu ketika di kampung ketemu orang tua, kita bikin yang senang buat orang tua itu apa? Kita kasih, kita dahulukan orang tua daripada diri kita sendiri. Hadirin sekalian, kalau orang laki-laki, kita ini orang laki-laki, kepada orang tua lebih wajib daripada kepada istri. Hadirin sekalian, tapi kalau kepada orang perempuan, kepada suami lebih wajib daripada kepada orang tua. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, baru berbuat baiklah, berbaktilah abaakum kepada orang tua kalian, tabarrukum maka akan berbakti kepada kalian, abnaukum anak-anak kalian. Jadi resep orang anak-anak berbakti, kita berbakti kepada orang tua kita.
Jadi berbaktilah kepada orang tua, nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita, hadirin sekalian. Jadi kita berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita, kalau kita punya anak, anak-anak kita akan berbakti kepada kita, hadirin sekalian. Wa'ifu, dan jagalah an-nisa innasi, dari istri orang lain. Ta'ifu, maka akan dijaga nisa hukum istri-istri kalian. Istri kita agar tidak selingkuh. Gimana? Kitanya tidak selingkuh, kitanya jaga istri orang lain. Jaga istri orang lain, jangan tertarik kepada istri orang lain. Nanti istri kita akan taat, akan cinta kepada kita, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, li rajulin, kepada seseorang, ista'zanahu, yang meminta izin. Jadi orang itu minta izin fil jihadi, untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ketika orang itu minta izin kepada Rasul untuk berjihad, Rasul bersabda, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, orang itu berkata, na'am ya Rasul, orang tua saya masih hidup. Qala, Nabi bersabda, fafihima fajahid, berbaktilah kepada keduanya, itulah jihadmu. Jadi kita berbakti kepada orang tua, itulah jihadmu, hadirin sekalian. Jadi ada orang pemuda ingin berperang di jalan Allah, lalu ditanya Rasul, kamu masih punya orang tua? Masih. Kamu berjihadlah di situ, itulah jihadmu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Insya Allah urusan-urusan dunia kita mudah, urusan akhirat kita mudah, hadirin sekalian. Wasa'alahu alaihi salatu wassalam rajulun faqala ma haqqul walidaini. Ada seseorang bertanya kepada Rasul, dia berkata, apa hak kedua orang tua itu? Ala walidihima, kepada anaknya. Jadi ada orang bertanya kepada Rasul, apa hak orang tua terhadap anaknya, wahai Rasul? Faqala, Rasul bersabda, huma jannatuka wa naruka, kedua orang tua itu surgamu dan nerakamu. Nah, itu jawaban Rasul sangat tegas. Kedua orang tua itu surgamu atau nerakamu. Jadi kalau kita berbakti, kita mendapat surga. Tapi kalau kita durhaka, kita mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan-urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.